sedikit materi dari mata kuliah oseanografi, yaitu tentang sifat-sifat fisika dan kimia air laut. Temperatur. Untuk menentukan temperatur ada dua, yaitu temperatur dan temperatur potensial. Temperatur sendiri yaitu artinya sifat termodinamis cairan karena aktivitas molekul dan atom di dalam cairan tersebut. Semakin besar aktivitas atau energi, semakin tinggi pula temperaturnya. Temperatur menunjukkan kandungan energi panas. Energi panas dan temperatur dihubungkan oleh energi panas spesifik. Energi panas spesifik sendiri secara sederhana dapat diartikan sebagai jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur dari satu satuan massa fluida sebesar 10. Yang kedua, warna, yaitu warna air laut ditentukan oleh kandungan sedimen yang terbawa oleh sungai, dan kekeruhan air laut itu sendiri menentukan warnanya. Di perairan dalam dan jernih fotosintesis tanaman mencapai 200 meter, dan jika mendung hanya bisa mencapai 15-40 meter. Air laut juga menunjukkan warna yang berbeda-beda tergantung keberadaan zat organik dan anorganik. Di sini ada beberapa warna air laut dan dikarenakan beberapa sebab. Yang pertama, berwarna biru disebabkan sinar matahari dan bergelombang pendek atau sinar biru dipantulkan lebih banyak daripada sinar lain. Yang kedua, warna kuning. Warna kuning karena di dasarnya terdapat lumpur kuning, misalnya Sungai Kuning di Cina. Warna hijau karena adanya lumpur yang diendapkan dekat pantai memantulkan warna hijau, dan ada juga karena plankton dalam jumlah yang besar. Warna putih karena permukaannya selalu tertutup es. Warna ungu karena adanya organisme kecil dan mengeluarkan sinar-sinar fosfor. Warna hitam karena adanya terdapat lumpur hitam. Warna merah karena banyaknya binatang-binatang kecil berwarna merah yang terapung-apung. Yang ketiga, densitas atau kepadatan air laut adalah jumlah massa air laut per satuan volume. Umumnya antara 1,02 sampai 1,07 gram per cm kubik. Nilai densitas sangat berkaitan dengan temperatur, salinitas, dan tekanan. Yang keempat, tekanan air laut meningkat seiring dengan kedalaman. Kedalaman yang diukur menggunakan CTD didasarkan pada nilai tekanan. Gaya bekerja dari tekanan yang lebih tinggi ke tekanan yang lebih rendah. Di laut, gaya berat akibat perbedaan tekanan atau ke atas akan menyeimbangkan gaya gravitasi ke bawah, sehingga air akan bergerak ke bawah, tidak akan mengalami percepatan. Selanjutnya, sifat kimia air laut. Air laut adalah suatu senyawa kimia berbentuk cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tak ada rasanya. Selanjutnya masuk ke dalam sifat kimia air laut. Yang pertama, derajat keasaman pH. pH adalah ukuran tingkat keasaman dari air atau besarnya keseimbangan antara asam dan basa. Pengukuran pH di perairan berkisar 7, 4-8, dan 1. Variasi pH ini disebabkan oleh proses-proses biologi dan kimia yang menghasilkan senyawa-senyawa kimia yang bersifat asam atau alkalis. Yang kedua, salinitas adalah kadar garam yang terlarut dalam air. Satuan salinitas adalah per mil, yaitu jumlah berat total atau gram material padat yang terkandung dalam 1000 gram air laut. Secara praktis, untuk mengukur salinitas adalah susah. Oleh karena itu, penentuan harga salinitas dilakukan dengan meninjau komponen yang terpenting, yaitu klorida atau Cl. Kandungan klorida ditetapkan pada tahun 1902 sebagai jumlah dalam garam ion klorida pada 1 kg air laut. Jika semua halogen digantikan oleh klorida, penempatan ini mencerminkan proses kimiawi titrasi untuk menentukan kandungan klorida. Lanjut, oksigen terlarut atau O2. Oksigen terlarut menjadi parameter mutu air bagi kehidupan biota perairan. Menurut Sutamiharja pada tahun 1987, kadar oksigen normal umumnya antara 5,7 sampai 8,5 ppm. Sumber oksigen bagi air laut yaitu atmosfer dan fotosintesis. Yang keempat, alkalinitas air laut. Alkalinitas air adalah gambaran kapasitas air untuk menetralkan asam,
atau kuantitas anion di dalam air yang dapat menetralkan kation hidrogen. Alkalinitas juga diartikan sebagai kapasitas penyangga terhadap penurunan pH perairan. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sifat kimia dan fisika air laut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.